Ketika Luming kembali ke Guihuo, ia memberikan suara kepada Panglima Perang Kera. Tak lama kemudian, Kera Huan datang. Zanzu, kau butuh bantuan kami saat kembali kali ini. Kera Huan menebak tujuan Luming. Ya, aku sudah stabil di Taiksu Sengchao. Selanjutnya, aku butuh orang-orang kuat untuk membantuku dan mulai mengembangkan kekuatanku. Luming berkata, baiklah, Zanzu, ikutlah denganku. Aku akan memilih yang terbaik untukmu. Daratan dan udara, gelombang kekuatan. Setelah beberapa kilatan, mereka tiba di tanah klan perang Keraming. Luming mendesah bahwa kecepatan Kera Huan sungguh luar biasa, yang membuatnya menantikan sekaligus iri. Zanzu akan menunggu di sini sebentar, dan aku akan menyiapkan tongkat. Kera itu bersinar dan pergi. Luming tidak menunggu terlalu lama. Sekitar setengah hari kemudian, para kera menghilang dan kembali, membawa serta ratusan kera. Semuanya sudah tua atau setengah baya. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang sangat kuat, setidaknya jauh di atas Luming. Zanzu, ada 300 orang di sini, semuanya lebih dari 7 kali lipat Raja Dewa. Sedangkan untuk Kerajaan Dewa, banyak dari mereka yang tertutup. Akan butuh sedikit waktu untuk meminta mereka meninggalkan celah ini. Kera itu bersinar. Tidak apa-apa, tunggu saja beberapa hari lagi. Luming berkata. Tak lama kemudian, 3 hari berlalu. Tiba-tiba, lebih dari 10 sosok muncul di langit. Total ada 11 panglima perang kera. Masing-masing dari mereka membuat Luming merasa sangat ketakutan dan tak berdaya. Raja Dewa, perasaan pertama Luming mengatakan kepadanya bahwa mereka adalah dewa. Yang pertama sebenarnya adalah tetua agung dari klan perang kera. Kudengar kalau kau tidak melakukannya, aku akan meminta perbaikan diri untuk keluar kali ini. Begitu pria itu tiba, kera itu mulai berteriak. Luming tersenyum dan berpikir bahwa ketika pertama kali datang ke sini, kera itu tidak akan pernah membunuhnya. Setelah diyakinkan oleh Luming, ia harus menuruti Luming. Kera, sebagai tetua agung, rasanya tidak enak keluar seperti ini. Kata Kera Huan, sedikit terdiam, ia tidak memberitahu kera sama sekali tidak diundang. Ada apa, kau bisa memimpin perang kera? Aku sudah di sini bertahun-tahun. Kalau aku tidak keluar jalan-jalan, aku bisa gila. Kera itu tidak berteriak, kera itu tak berdaya. Baiklah, biarkan tetua keluar. Luming berkata, kekuatan kera tak terduga. Setelah keluar, ia pasti bisa membantunya. Setelah itu, Luming meninggalkan Guiyuan dan membawa 11 dewa dan 300 dewa dan raja dari klan perang Keraming untuk meninggalkan Guigu. Meskipun mereka adalah bawahan Jingyu pada waktu itu, hanya sedikit orang yang tahu bahwa hubungan antara suku dan Jingyu tidak akan terpengaruh bahkan jika mereka dibawa ke ibu kota Taiksu. Segera setelah itu, mereka meninggalkan pintu masuk hantu. Setelah pergi, kera klan perang semuanya mengenakan jubah hitam besar, yang menutupi tubuh dan penampilan mereka. Setelah itu, mereka pergi ke Istana Surgawi Jiujue, dan Luming ingin menggunakan susunan transmisi bintang silang dari Istana Surgawi Jiujue. Tetapi mereka diblokir sebelum mereka terbang jauh. Di langit berbintang di depan, rune madu dan rami tiba-tiba muncul. Rune bersinar, dan sekelompok orang keluar dari rune. Mereka semua mengenakan jubah emas, dan ada ribuan dari mereka. Mereka semua adalah penguasa keluarga Jin. Sebelum itu, pihak lain membuat formasi tubuh tersembunyi di sini. Luming mengerti bahwa itu adalah keluarga Jin dan keluarga Qin yang menyebarkan berita beberapa hari yang lalu. Luming, kau benar-benar ada di sekitar sini. Siapa orang-orang ini? Seorang pria kuat dari keluarga Jin berbicara dengan dingin. Orang-orang dari keluarga Jin, haha, aku tidak menyangka akan mengirim ribuan ahli sekaligus. Aku benar-benar mengagumi Luming. Luming mencibir. Luming, jika kau tidak mati, aku akan tetap membunuhmu. Seorang pria kuat dari keluarga Jin berkata dengan dingin. Aku khawatir kau tidak bisa membunuhku. Luming berkata dengan ringan, wajahnya tenang. Jika dia sendirian, dia tidak akan setenang itu, tetapi sekarang dia ada di sekitar, tetapi Tuan. Apakah kau pikir hanya aku dari keluarga Jin? Keluar, Tuan keluarga Jin minum sedikit. Tiba-tiba, ada rune di sekitar Luming. Jelas, ini adalah arai tersembunyi. Kemudian, sekelompok besar sosok muncul. Keluarga Qin, keluarga sayap, sangat bagus, semua orang ada di sini. Luming mencibir, ada orang-orang dari keluarga Qin dan mereka yang dari keluarga sayap. Setiap keluarga telah mengirim ribuan ahli. Mereka benar-benar mengaguminya, Luming. Ribuan master mengepung Luming, dan Luming tak bisa melarikan diri. Haha, kau lihat. Luming, meskipun aku tak tahu kemana kau membawa sekelompok pembantu, biarkan mereka menguburmu bersamamu. Master keluarga Jin tertawa. Jangan bicara padanya, bunuh saja. Di tengah kerumunan keluarga Jin, terdengar suara dingin. Kemudian, seorang pria tua melangkah keluar, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang, dan embusan napas teror yang tak tertandingi meletus. Boom, pria ini mengulurkan telapak tangannya, sebuah telapak tangan emas yang besar, dan meraihnya ke arah Luming dan orang-orang dari suku perang kera. Telapak tangan seseorang menghalangi langit dan matahari, seolah-olah dapat memecahkan sebuah planet. Raja Dewa, ini benar-benar yang terkuat di alam Raja Dewa. Kali ini, untuk menghadapi Luming,
keluarga Jin langsung mengirimkan para ahli alam dewa. Di istana Jiujue Tianwang, keberadaan alam dewa sangat langka. Sekalipun sekuat keluarga Jin, jumlah mereka tidak akan sedikit. Aku sungguh rela membayarnya. Namun, raut wajah Luming tetap tidak berubah. Karena salah satu pendekar agung dari klan Perangkera telah melangkah maju, meraung, dan meninju. Sebuah tinju raksasa, melintasi langit, menghantam telapak tangan emas. Boom! Seluruh langit berbintang bergemuruh. Pada saat tabrakan, sebuah pilar cahaya melesat dari tempat mereka bertabrakan, langsung menembus 7 atau 8 meteorit. Benar-benar menghancurkan dunia. Kemudian, tinju dan telapak tangan emas bergetar hebat, dan hancur satu demi satu. Kerajaan Raja Dewa, kau juga punya kerajaan Raja Dewa. Raja keluarga Jin tampak sangat buruk rupa. Mereka mengira Raja Dewa telah diutus untuk membunuh Luming, yang dapat menjamin segalanya. Namun, mereka tidak menyangka ada Raja Dewa di sekitar Luming, yang sungguh di luar dugaan mereka. Teman ini, kita adalah keluarga Jin, keluarga Qin, dan keluarga Yiren dari Istana Surgawi 9 Jue. Luming dan kita adalah musuh bebuyutan. Jika kau membantunya, itu tidak baik untukmu. Mengapa kau tidak membantu kami? Bunuh orang ini. Ketiga keluarga kami pasti akan memberi kami hadiah. Orang kuat di kerajaan keluarga Jin membuka mulutnya dan ingin membuat Raja Dewa dari klan Perang Kera Ming berbalik melawannya. Senyum ironis Luming membuat para panglima Perang Kera berbalik. Bukankah itu konyol? Oh, kau dan Zanzu adalah musuh bebuyutan. Kalau begitu kalian semua pantas mati. Orang kuat dari klan Perang Kera itu dingin dan kejam. Keluarga Jin, keluarga Qin, dan keluarga Wing semuanya tercengang. Zanzu, apa maksudmu? Bunuh. Pria kuat dari klan Perang Kera, berapapun jumlahnya, langsung membunuh masa lalu. Dengan satu pukulan, tinjunya membesar dan menutupi langit. Ayo bertarung bersama dan bunuh Luming. Dengan raungan amarah, Raja keluarga Jin bergegas menemui Raja kuat dari klan Perang Kera Ming. Bunuh, 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 bunuh. Keluarga Jin, keluarga Qin, dan keluarga Wing semuanya berteriak dan bergegas menuju Luming. Begitu banyak ahli bergandengan tangan, napas teror mengguncang langit berbintang. Terutama, ada kilatan petir yang membunuh Luming dengan kecepatan luar biasa. Petir ini adalah hasil dari seorang pria kuat dalam keluarga bersayap, yang juga seorang Raja Dewa. Kali ini, bukan hanya keluarga Jin yang mengirimkan Raja Dewa, tetapi juga keluarga Wing. Hanya keluarga Qin yang tidak muncul. Raja Dewa dari keluarga bangsawan Yiren mengepakkan sayapnya terlalu cepat. Dia ingin membunuh Luming sekaligus, agar tidak terlalu banyak bermimpi di malam hari. Tetapi ada orang yang lebih cepat darinya. Aku akan melakukannya. Tetua Agung dari klan Perang Hades membuka mulutnya dengan semangat juang yang kuat di matanya. Dia telah menahan diri selama bertahun-tahun dan telah lama merasa gatal. Dia bergerak sedikit dan mendarat di depan Luming dengan pukulan sederhana. Boom! Kekosongan di depannya meledak, seolah-olah seluruh langit berbintang telah hancur berkeping-keping. Kekuatan tinju yang mengerikan menyerbu ke arah orang-orang kuat di kerajaan dewa keluarga Wingman. Tidak, Raja Dewa dari keluarga Wingman sepertinya merasakan sesuatu yang sangat mengerikan. Ia berteriak ngeri. Sebelum suaranya jatuh, tubuhnya tiba-tiba meledak menjadi awan darah. Ia langsung dibunuh oleh kera. Terlebih lagi, kera dari kekuatan tinju itu belum berhenti, terus menyerbu ke arah mereka yang tersisa di keluarga Wingman. Sentuh, sentuh. Di tempat-tempat di mana kekuatan tinju itu lewat, para ahli dari keluarga Wingman meledak satu persatu. Itu hanya sesaat. Semua orang kuat di daerah itu semuanya meledak. Semuanya hancur. Itu hanya sesaat. Keluarga Jin, keluarga Qin, bentuk tubuhnya tiba-tiba menegang. Di mata semuanya luar biasa, masih ada kepanikan. Melarikan diri, melarikan diri, melarikan diri. Pihak lain memiliki eksistensi yang tak terkalahkan, lari. Kemudian, orang-orang dari keluarga Jin dan keluarga Qin meraung ketakutan dan hampir kehilangan keberanian mereka. Satu pukulan, hanya satu pukulan, membunuh seorang Raja Dewa dari klan sayap, dan ribuan orang kuat lainnya. Kekuatan macam apa ini? Di pihak Luming, ada eksistensi yang begitu mengerikan, tak ada jalan keluar, hanya ada satu cara untuk mati. Bahkan Raja Dewa dari klan Jin hampir mati ketakutan. Ia berkeringat dingin dan ingin melarikan diri. Namun, orang kuat dari klan Perang Hades tidak akan membiarkannya lolos. Formula pertempuran hantu. Raja Dewa dari klan Perang Kera Ming, dengan minuman rendah, menunjukkan keahlian rahasia unik klan Perang Kera Ming, formula pertempuran hantu. Setelah itu, efektivitas tempurnya berlipat ganda. Boom! Sebuah pukulan menghantam tubuh kuat klan emas, terguncang hebat, memuntahkan darah dan terbang mundur. Kemudian, orang kuat dari klan Perang Hades melangkah ke kehampaan, menyerang dan membunuh, tanpa memberi lawan kesempatan untuk bernapas. Orang-orang ini, serahkan padaku, bunuh mereka semua, kata Raja Dewa dari klan Perang Kera Ming atas perintah beberapa orang kuat lainnya. Berikan padaku, aku akan melakukannya. Ada dua sakti di kerajaan Hades, yang masing-masing membunuh warga keluarga Qin dan keluarga Jin. Bangkit, seorang prajurit kera raksasa, dengan tangan besar dan tangan berbulu besar, menutupi langit dan menyelimuti pasukan keluarga Qin, menyelimuti ribuan anggota keluarga Qin. Jangan, ampuni aku,
Luming, ampuni aku. Luming, hati-hatilah. Orang-orang keluarga Qin saling berteriak, ada yang memohon ampun, ada yang menangis, dan ada yang memaki. Namun kemudian, dengan tangan berbulu besar, seruan itu tiba-tiba berhenti, karena ribuan penguasa keluarga Qin semuanya terbunuh. Di sisi lain, sakti lain dari klan perang kera meledak dalam satu pukulan. Sebuah ledakan besar terjadi di langit berbintang. Kekuatan penghancur menewaskan ribuan ahli dalam keluarga Jin. Tak lama kemudian, hanya raja keluarga Jin yang tersisa di tempat kejadian. Namun, pihak lawan sedang tidak baik, telah terluka parah, tidak hanya memuntahkan darah, kekalahan hanyalah masalah waktu. Monster macam apa yang telah kuprovokasi dalam keluarga Jin? Tuan akan menghancurkan keluargaku. Raja keluarga Jin mendesah, hatinya sepucat kematian. Ia tahu bahwa ia tidak bisa hidup hari ini, dan ia seolah melihat akhir dari keluarga Jin. Saat ini, hatinya dipenuhi penyesalan yang mendalam. Keluarga Jin seharusnya tidak memprovokasi Luming. Tapi sudah terlambat. Puff! Sebuah tinju menembus jantungnya, meledakkan kekuatan penghancur. Raja keluarga emas, yang kuat, seluruh tubuhnya meledak. Pada titik ini, ribuan pasukan dari keluarga Jin, keluarga Qin dan keluarga Yiren hancur. Namun Luming tidak mau melepaskannya. Keluarga Jin, keluarga Qin, dan keluarga bersayap semuanya bertekad untuk membunuh Luming. Bahkan Raja Dewa telah dikirim. Kali ini, jika dia tidak membawa keluar orang kuat dari klan perang Kraming, dia akan berada dalam bahaya. Ketiga keluarga ini tidak bisa tinggal. Namun, 3 markas besar berada di Istana Raja Surgawi Jiujue. Kekuatan keseluruhan Istana Surgawi 9 Jue masih sangat menakjubkan. Jika dia membawa para ahli klan perang Kraming ini untuk membunuh Istana Surgawi 9 Jue, itu tidak cukup untuk dilihat. Namun, meskipun markas keluarga besar berada di Istana Surgawi Jiujue, tanah leluhur mereka berada di wilayah bintang yang berbeda. Kalau begitu kita akan menghancurkan tanah leluhur keluarga Jin, keluarga Qin, dan keluarga bangsawan Yiren. Luming berkata dengan dingin, lalu, mengubah arah, menuju arah lain. Jinhe Xingyu adalah tempat kelahiran keluarga Jin. Bintang Jinhe, sebuah planet kehidupan yang besar, sangat makmur. Di atasnya, terdapat sebuah kota besar. Semua orang yang tinggal di kota besar ini adalah keturunan keluarga Jin. Luming, bersama orang kuat dari klan perang kera, muncul di langit di atas kota. Siapa kau? Berdiri di langit itu tidak sopan terhadap keluarga Jin kami. Aku akan memberimu kesempatan untuk turun dan mengakui kesalahanmu. Di tembok kota, beberapa ahli dari keluarga Jin menemukan Luming dan mereka langsung berteriak keras. Boom! Luming tidak ingin bicara omong kosong dengan pihak lain. Dia memegang tombak basen di tangannya dan menebasnya. Sebuah tombak, sepanjang 1 juta mil, sebesar gunung, menggelinding ke bawah menuju kota besar itu. Tentu saja, kota besar itu terlalu besar, dan tombak sepanjang 1 juta mil hanyalah pertemuan kebetulan. Kau ingin mati? Ayo pergi. Di tembok, para penjaga keluarga Jin meraung dan bangkit satu persatu. Cahaya keemasan bersinar dan membunuh Luming. Namun, ketika tombak Luming menggelinding ke bawah, semua penjaga hancur berkeping-keping dan tewas seketika. Dengan kekuatan tempur Luming saat ini, Sang Jenderal Raja Dewa hanya terbunuh dalam hitungan detik. Siapa dia? Mencari kematian. Ada yang memprovokasi. Pergi dan bunuh mereka. Kota raksasa itu terkejut dan banyak ahli bergegas keluar. Di kota besar keluarga Jin, cahaya keemasan memancar di mana-mana. Satu demi satu pilar cahaya keemasan membubung tinggi ke angkasa. Tak terhitung banyaknya petinggi keluarga Jin yang bergegas menghabisi mereka yang memprovokasi. Ini untukmu, Luming Dao, balasnya dengan tegas. Tanah leluhur keluarga Jin memiliki banyak ahli. Ia tentu saja tidak akan gegabah dan menyerahkannya kepada Kera dan yang lainnya. Aku akan melakukannya. Kera menunjukkan ekspresi gembira. Ia menahan diri terlalu lama, kesempatan untuk bergerak, tak berdaya. Boom! Kera itu melangkah keluar dan muncul di tengah kota besar, lalu melangkah dengan satu kaki, membentuk telapak kaki raksasa dan turun dari langit. Tiba-tiba, banyak anggota keluarga Jin terbunuh. Boom! Kaki raksasa menginjak kota raksasa, seluruh kota berguncang, pusat kota, terdapat jejak kaki puluhan ribu mil. Tak terhitung banyaknya orang tewas dalam jejak kaki ini. Sialan, siapa yang akan membuat masalah di tanah leluhur keluarga Jin kita? Mulailah pertempuran pembunuhan. Dari kedalaman tanah leluhur Jin, terdengar raungan keheranan dan kemarahan, dan cahaya kemasan yang menyilaukan membubung ke langit. Satu lagi yang kuat di kerajaan dewa. Luming mendesah bahwa keluarga Jin benar-benar hebat. Seorang Raja Dewa telah dikirim sebelumnya, dan sekarang ada seorang Raja Dewa yang duduk di tanah leluhur. Di markas besar Istana Surgawi Jiujue, setidaknya ada satu Raja Dewa. Dengan cara ini, sebuah keluarga emas memiliki setidaknya 3 dewa. Ada banyak rune di dinding kota emas. Ini adalah keluarga emas yang diatur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sekali diluncurkan, dapat membunuh Raja Dewa. Bunuh, Raja Dewa keluarga Jin, di posisi inti, memimpin barisan besar. Barisan besar memancarkan cahaya keemasan tak berujung, menyatu menjadi pedang emas, dan menebas kera itu. Langit telah terpotong oleh retakan gelap, ledakan terus-menerus.
Dalam sekejap, pedang emas itu ditebaskan ke kera. Kera itu mengulurkan cakar berbulu halus dan meraih pedang emas di depannya. Ia tak bisa menggerakkan pedang emas itu. Sentuh. Kemudian, ketika kera itu mencubitnya dengan kuat, pedang emas itu hancur berkeping-keping dan lenyap menjadi energi. Semua orang di keluarga Jin, termasuk raja keluarga Jin, hampir melotot. Sulit mempercayai apa yang mereka lihat. Tidak bagus. Hati raja keluarga Jin terasa dingin. Pasukan pembunuh besar keluarga Jin mereka sangat kuat dan mampu membunuh Raja Dewa. Namun, Kera Chong dengan mudah menggenggam pedang itu dan menghancurkannya. Sejauh yang ia tahu, ada beberapa dari 9 istana surgawi Jue. Teman ini, Raja Dewa dari keluarga Jin berbicara cepat, mencoba menenangkan kera itu. Namun, kera itu tidak repot-repot berbicara dengannya. Ia sudah mengepalkan tinjunya. Boom! Kota besar itu diguncang ledakan dari segala arah. Pangkalan barisan pembunuh hancur, dan barisan pembunuh besar itu pun hancur. Ayo, bertarunglah denganku, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Kemudian, kera itu menyerang dari raja ke raja yang kuat, sebuah serangan yang sangat langsung. Raja Dewa ketakutan dan mengerahkan seluruh kekuatan tempurnya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi emas. Ia menggunakan keahlian unik keluarga Jin, tangan penghancur kehampaan dan pedang penghancur kehampaan. Namun ketika kera itu tumbang dengan satu pukulan, raja keluarga Jin itu batuk darah dan tubuhnya hampir retak. Ia lebih kuat dari raja keluarga Jin, tetapi masih ada jarak yang besar antara dirinya dan kera itu. Dengan enggan menahan dua serangan, ia terbunuh oleh kera itu. Terlalu lemah, membosankan, si kera menggelengkan kepalanya. Semua keluarga Jin, lari. Teriak para petinggi keluarga Jin, membiarkan orang-orang dari keluarga Jin melarikan diri. Hanya satu yang bisa lolos. Namun, ada terlalu banyak dewa di sekitar Luming. Mereka menghalangi semua penguasa keluarga Jin yang melarikan diri dari segala arah dan terbunuh. Sesaat kemudian, kota besar keluarga Jin meledak, dan hampir semua orang dari keluarga Jin di atas kerajaan dewa hancur. Adapun mereka yang berada di bawah negara Wusen, Luming tidak ingin membunuh mereka. Jadi, tanah leluhur keluarga Jin dihancurkan. Kemudian, Luming dan yang lainnya bergerak untuk menghancurkan tanah leluhur keluarga bersayap. Tanah leluhur keluarga bangsawan Yiren sangat aneh. Itu adalah pohon kuno yang sangat besar dan tak tertandingi, mengambang di langit berbintang. Pohon kuno ini terlalu besar, seperti planet kecil pada umumnya. Orang-orang bersayap yang tak terhitung jumlahnya tinggal di sini. Luming dan keluarganya datang dengan sangat cepat. Orang-orang dari keluarga Yiren tidak tahu berita bahwa tanah leluhur keluarga Jin dihancurkan. Tak lama kemudian, pohon kuno itu meledak, dan hampir semua orang yang kuat dalam keluarga dan mereka yang berada di atas alam dewa dihancurkan. Setelah menghancurkan tanah leluhur keluarga Yiren, mereka membunuh tanah leluhur keluarga Qin dan menghancurkan tanah leluhur keluarga Qin. Luming sama sekali tidak lemah. Ketiga keluarga ini mencoba membunuhnya berkali-kali, tetapi ia pasti akan mati. Luming tidak akan lemah terhadap musuh. Setelah menghancurkan tanah leluhur tiga keluarga bangsawan, Luming meninggalkan istana surgawi 9 Jue bersama orang-orang dari klan perang Kraming. Tak lama kemudian, berita tentang hancurnya tanah leluhur tiga keluarga bangsawan pun tersebar, mengguncang seluruh istana surgawi 9 Jue. Ini adalah berita yang menggemparkan. Tanah leluhur tiga keluarga bangsawan besar yang telah diwariskan selama bertahun-tahun telah hancur. Ini terlalu serius. Para pemilik tiga keluarga bangsawan hampir pingsan setelah mendengar berita itu. Seketika, Istana Surgawi 9 Jue, tiga keluarga bangsawan mengirimkan para ahli ke tanah leluhur tiga keluarga bangsawan, mencoba mencari petunjuk, tetapi tidak menemukan apapun. Siapa itu? Siapa itu? Ketika ketiga keluarga bangsawan bertemu, pemimpin keluarga Jin meraung dengan mata merah. Hatinya berdarah, tanah leluhurnya hancur, dan banyak sekali orang kuat yang terbunuh. Sejak saat itu, keluarga Jin pasti akan mengalami kemunduran besar dan kehilangan kekuatannya. Apakah itu Luming? Kepala keluarga dari keluarga bersayap itu menggertakkan giginya dan matanya merah. Semua orang terkejut. Apakah itu benar-benar Luming? Karena, mereka yang dikirim untuk membunuh Tuan Luming, tidak ada yang bisa dihubungi, bahkan Raja Dewa sekalipun. Mereka mengerti bahwa itu lebih merupakan hal yang buruk. Ada begitu banyak tuan yang pergi untuk membunuh Luming, tetapi mereka lebih berbahaya dan kurang beruntung, yang membuktikan bahwa ada orang-orang kuat yang mengerikan di sekitar Luming. Kemudian, mereka berspekulasi bahwa Luming lah yang membunuhnya. Dalam kemarahan, ia membunuh leluhur dari tiga keluarga. Ini adalah kemungkinan besar. Luming, Luming. Sialan, mereka meraung dan mereka gembira. Di sisi Luming, ada kehadiran yang begitu kuat, terlalu mengerikan, jika bukan karena mereka bersembunyi di Istana Surgawi 9 Jue, kemungkinan besar juga berbahaya. Ayo, orang-orang dari klan, jangan meninggalkan Istana Surgawi 9 Jue di masa depan. Perintah. Kemudian, tiga keluarga bangsawan memberi perintah satu demi satu untuk membiarkan para ahli dari tiga keluarga bangsawan tidak meninggalkan Istana Surgawi 9 Jue. Mereka takut, jadi mereka hanya bisa bergidik. Mengenai balas dendam, lebih baik mereka lupakan saja. Sekarang sangat penting untuk melindungi nyawa mereka.
Lu Ming dan istrinya meninggalkan Jiuzhue Tianwang Mansion dan tidak langsung kembali ke ibu kota suci Taixu, melainkan pergi ke tambang emas Heiyu. Jenderal Byakuo dari tentara Giok Hitam awalnya ingin membunuhnya. Masalah ini harus diselesaikan. Terlebih lagi, Lu Ming perlu mencari tahu siapa dalang di balik perintah Byakuo untuk membunuhnya. Setelah Lu Ming tiba di tambang emas Heiyu, ia menemukan kejanggalan. Jangan kaya, ternyata orang lain yang bertanggung jawab atas kantor jenderal pasukan Giok Hitam. Lu Ming, bersama kradari yang lain, langsung mengendalikan orang itu, dan terpaksa menanyakan keberadaan Kuo lainnya. Pria itu ketakutan dan hanya bisa menjawab dengan jujur. Ternyata Bikuo telah lama dipindahkan. Sejak terakhir kali roh jahat dinasti Iblis Suci menyerang tambang emas Heiyu, Bikuo dan beberapa letnannya telah dipindahkan. Adapun kemana ia dipindahkan, tidak diketahui. Aman untuk melakukannya, Lu Ming juga sedikit tidak berdaya. Jelas, pihak lain sudah siap. Lu Ming memperkirakan bahwa terlepas dari apakah ia mati atau tidak, Bikuo dan beberapa wakil jenderal akan dipindahkan, dan mereka bahkan mungkin terbunuh. Artinya, tidak ada yang akan menyelidiki mereka. Petunjuk yang tidak luas telah terbongkar, Lu Ming hanya bisa membawa kradari yang lain untuk bergegas ke ibu kota suci Taixu. Dengan identitas Lu Ming saat ini, ia membawa ratusan orang ke ibu kota suci Taixu tanpa masalah. Setelah memasuki ibu kota Taixu bersama keradan yang lainnya, Lu Ming membawa mereka ke tempat tinggal Lan Sang dan tinggal bersama Lan Sang. Tempat ini agak terpencil. Di saat yang sama, ada juga referensi antara Lan Sang dan Lan Sang. Setelah menenangkan para kera yang baik, Lu Ming pergi ke istana Kekaisaran Taixu. Namun, ketika Lu Ming kembali ke istana Kekaisaran Taixu, ia mendapat pesan. Putra mahkota sedang mengadakan perjamuan naga, dan mengundang Tian Jiao, generasi muda terbaik di ibu kota, untuk hadir. Bulan musim gugur juga pergi. Pesta naga, Lu Ming penasaran dan meraih seorang pemuda untuk bertanya. Hasil pertanyaan itu membuat Lu Ming merasa terkejut. Yang disebut pesta naga adalah pesta yang diadakan dengan naga sebagai makanan. Makan daging naga, minum anggur darah naga, menikmati hati naga, dan sebagainya. Bagaimana mungkin, klan naga adalah salah satu ras terkuat di alam semesta. Beraninya Taixu Seng Chao melakukan ini? Tanya Lu Ming kaget. Ras naga sangat kuat. Di alam semesta yang luas dan ribuan ras, mereka adalah eksistensi tertinggi. Kekuatan mereka tak tertandingi dan dapat ditemukan di seluruh alam semesta. Pangeran Taixu Seng Chao berani mengadakan pesta naga secara terbuka dan jujur. Ia menjadikan naga sebagai makanannya. Jika diketahui oleh keluarga naga, ia akan langsung diratakan. Meskipun Taixu Seng Chao kuat, mereka jauh dari keluarga naga yang berdiri di puncak alam semesta. Salah satu ras terkuat di alam semesta. Dari mana asalmu? Pemuda itu menatap Lu Ming dengan heran. Apa maksudmu? Lu Ming mengerutkan kening. Naga adalah salah satu ras terkuat di alam semesta. Itu kalender Tiongkok kuno. Dahulu kala, sekitar puluhan tahun bintang yang lalu, klan naga hancur, bintang leluhur hancur, dan orang kuat klan naga hampir mati. Kau pasti datang dari tempat yang sangat terpencil, jadi kau tidak tahu. Tanya pemuda itu dengan curiga. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Lu Ming terkejut. Namun, ia mempelajari segalanya tentang klan naga di Sungai Bintang Kerusuhan. Sejak ia meninggalkan Sungai Bintang Kerusuhan, ia tidak sengaja memahami situasi keluarga naga. Tanpa diduga, keluarga naga hancur, bahkan bintang leluhur pun hancur. Kekuatan macam apa yang menyerang klan naga? Tanya Lu Ming lagi. Konon beberapa ras teratas lainnya di alam semesta telah bergabung. Selain itu, kudengar istana surgawi tertinggi juga telah bergerak. Berbicara tentang bagian belakang, suara pemuda itu jauh lebih pelan, dan tampak sangat berhati-hati. Istana surgawi. Mata Lu Ming berkilat. Ia merasa masalah ini sama sekali tidak sederhana. Beberapa ras papan atas lainnya, bahkan istana surgawi, telah mengambil tindakan yang mengandung banyak rahasia. Tentu saja, Lu Ming tahu bahwa ia tidak bisa ikut campur dalam urusan internal. Ia hanya menghela napas. Ia memiliki banyak persahabatan dengan ras naga selama ini. Ia juga memiliki esensi darah 9 naga dan mempraktikkan formula ajaib Dharma Naga. Tak pernah terpikir olehnya bahwa klan naga yang sangat kuat telah berakhir seperti ini. Klan naga terkuat hampir hancur, bintang leluhur hancur, dan status klan naga sangat berkurang, dan telah menjadi klan kecil di alam semesta. Namun, masih ada sejumlah besar naga, tersebar di seluruh alam semesta. Naga-naga ini menjadi objek buruan ras lain, dan mereka dianggap sebagai hewan peliharaan, budak, tunggangan, dan bahkan makanan. Pemuda itu kemudian berkata, seolah-olah ia juga mendesah bahwa keluarga naga yang pernah mendominasi alam semesta telah berakhir seperti ini. Lu Ming tiba-tiba berpikir bahwa 9 nagalah yang membantu Kaisar Taixu menarik kereta. Saat itu, ia terkejut bahwa ras naga adalah ras puncak. Kaisar Taixu berani menarik kereta dengan 9 naga. Ia tidak takut akan pembalasan dendam. Sekarang semua orang tahu bahwa klan naga telah menurun. Sekarang, sang pangeran mengadakan perjamuan naga untuk menjamu Tian Jiao. Konon, perjamuan naga telah diadakan beberapa kali. Bulan musim gugur telah berlalu, jadi pergilah dan lihatlah. Lu Ming merenung sejenak, lalu meninggalkan kuil Taixu.
Perjamuan naga diadakan di Taman Qianqiu. Terdapat ruang latihan kain yang luas di Istana Kekaisaran. Efek kultivasinya 10 kali lebih baik daripada kultivasi pribadi. Namun, belakangan ini, Taman Qianqiu sangat ramai, dan banyak sekali Tianjiao berkumpul. Di ruang terbuka yang luas, sang pangeran duduk di kursi teratas. Di kedua sisi pangeran, terdapat 2 pangeran, serta beberapa pangeran dan putri lainnya. Berikutnya, terdapat beberapa Tianjiao teratas, seperti beberapa Tianjiao teratas di Istana Taixu. Selain itu, kelompok ini bergabung dengan kuil Taixu, dan terdapat 20 teratas. Pedang Kaisar, Tebing Nihilitas, Chu Chengkong, Qian Shengxuan, dan lainnya semuanya ada di sana. Bulan musim gugur juga termasuk. Berikutnya, adalah Tianjiao kelas 2. Secara keseluruhan, Tianjiao, kelompok terakhir yang bergabung dengan kuil Taixu, adalah yang paling banyak datang. Lagi pula, jumlah pendatang baru masih sedikit, tidak terlalu banyak, tetapi jumlahnya juga ribuan. Puluhan ribu orang berkumpul di seluruh lapangan. Di atas meja para tamu, tersaji beberapa hidangan lezat, tetapi tak banyak yang bergerak. Mereka menunggu daging naga dan anggur. Daging naga sanglong, anggur naga. Teriak seorang pria kepada sang pangeran. Seketika, sejumlah besar dayang cantik datang membawa piring dan kendi anggur. Aroma anggur tercium di wajahku. Setelah membuka kendi, tercium aroma daging yang kuat. Inilah rasa daging naga, yang paling lezat. Dan anggur, yang juga terbuat dari darah naga dan beberapa material dewa langka, dimurnikan, juga merupakan anggur terbaik. Beberapa orang sudah menelan ludah, dan jari-jari mereka bergerak. Di era naga yang mendominasi alam semesta, daging naga adalah makanan lezat yang hanya sedikit orang bisa makan. Bukannya mereka tidak bisa mendapatkannya, tetapi mereka tidak berani memakannya. Begitu berita itu bocor, akan ada balasan dari para bangsawan. Bahkan jika beberapa orang makan, mereka makan secara diam-diam. Tak ada tempat untuk bersikap jujur dan menikmatinya. Tuan-tuan, silakan. Sang pangeran mengangkat gelasnya dan berkata dengan suara lantang. Silakan. Yang lain mengambil gelas mereka dan meneguknya. Anggur yang enak, anggur yang enak. Anggur saus terbaik. Banyak orang menghela napas, wajah mereka memabukkan, tubuh mereka, saripatinya keluar, semangat mereka meluap. Anggur yang diseduh dengan darah naga mengandung saripati yang kaya. Setelah diminum, anggur ini bermanfaat untuk kultivasi. Banyak orang tak kuasa menahan diri untuk meraih daging naga dan menikmatinya. Suasana sangat ramai, orang-orang saling berkomunikasi, sambil mengobrol dan minum. Qiu Yue dan seorang wanita duduk di meja, mengerutkan kening. Sejujurnya, dia tidak terlalu menyukai acara seperti itu. Dia tidak mau datang kecuali wanita di tepi meja mengundangnya dengan hangat. Wanita di tepi meja, yang juga merupakan sekelompok mahasiswa baru, tampak seperti baru berusia 18 atau 9 tahun. Dia memiliki hubungan baik dengan Qiu Yue selama menjalankan misinya. Namanya adalah Moning. Saudari Qiu Yue, mengapa kau tidak memakannya? Moning memasukkan sepotong daging naga ke mulutnya dan menatap Autumn Moon dengan rasa ingin tahu. Aku tidak berselera makan. Makanlah, kata Autumn Moon. Pada saat ini, sesosok tubuh, membawa gelas, datang ke arahnya. Autumn Moon, kan, sini, aku ingin bersulang untukmu. Seorang pemuda berpakaian hitam, membawa gelas. Tidak minum, kata Autumn Moon ringan, raut wajahnya dingin, sedikit tidak percaya. Wajah pemuda itu menegang, sedikit malu. Nona Qiu Yue, aku ingin bersulang untukmu. Kata pemuda itu lagi, pergi. Autumn Moon minum dingin. Wajah pemuda itu menegang, dan akhirnya dia berbalik dan pergi. Hei, Liu Su, kau juga ingin terlibat dengan orang lain. Mereka adalah wanita Luming. Sebuah suara dingin terdengar. Tatapan Autumn Moon melupakan masa lalu dan melihat beberapa pemuda berjubah hitam. Mudah untuk mengenali bahwa orang-orang ini adalah Tianjiao dari kediaman Zhou Yu Tianwang. Salah satu dari mereka, Qiu Yue, mengenalnya sebagai Tianjiao Yuxing, kelompok yang sama. Ia pernah menantang Luming dan dikalahkan oleh Luming. Yang lainnya adalah kelompok terakhir murid lama. Yang kukatakan tadi adalah Yuxing. Wanita Luming. Kudengar Luming diserang oleh sisa-sisa kejahatan dari dinasti sebelumnya saat menjalankan misi terakhir kali. Ia telah jatuh. Ia sendirian sekarang. Seorang pemuda lain di Istana Sembilan Surga terkekeh. Oh, begitu. Tepat sekali. Qiu Yue, sepupuku Yutian, adalah Tianjiao terbaik di antara murid-murid angkatan terakhir. Dia sangat tertarik padamu. Kalau tidak, bagaimana kalau kau dan sepupuku menjadi teman? Yuxing tersenyum, menunjuk seorang pemuda berhidung bengkok di sampingnya. Omong kosong, tuanku akan baik-baik saja. Wajah Autumn Moon sangat buruk rupa. Tidak ada apa-apa. Hehe, dia dikepung dan dibunuh oleh sisa-sisa kejahatan dari dinasti sebelumnya. Bahkan jika Raja Dewa tingkat tinggi di pasukan awan hitam dan bahkan Raja Dewa terbunuh dalam pertempuran, bukankah dia akan mati? Jika kau tidak mati, bagaimana kau bisa menghilang selama bertahun-tahun tanpa muncul? Kau seharusnya tidak punya harapan. Sepupuku memandangmu dengan baik, dan tidak peduli jika kau adalah orang kedua. Kau seharusnya senang. Yuxing mencibir, ini bisa dikatakan sangat buruk rupa.
Seluruh tubuh Autumn Moon bergetar, dia tidak pandai berbicara, tentu saja tidak bisa melawan orang lain. Haha, kebetulan sekali, putraku Chu Chengkong juga sangat tertarik pada gadis Qiuyue. Kenapa kau tidak ikut saja dengan putraku, Chengkong? Pada saat ini, seorang pemuda dari keluarga Dewa Perang juga tertawa. Chu Chengkong duduk di sampingnya. Tuan Wufan dari keluargaku adalah putra dari guru nasional. Dia juga tertarik pada Nona Qiuyue. Bagaimana kalau Nona Qiuyue ikut dengan Tuan Wufanku? Canda seorang pemuda di samping Wufan. Wajah Qiuyue kecil, merah padam. Itu penghinaan terhadap buah merah. Pangeran kedua, dan yang lainnya hanya minum anggur sesuka hati dan menonton dengan penuh minat tanpa henti. Kau, tak tahu malu. Moning di satu sisi benar-benar tak bisa melihat ke bawah, memelototi Wufan, Chu Chengkong, Yuxing, dan yang lainnya. Berani sekali bicara seperti ini pada Tuan Wufan, apa-apaan kau ini? Di pihak Wufan, pemuda itu minum dengan dingin, lalu tubuhnya melesat, bagai kilatan petir, menyerbu ke arah Moning dan menamparnya. Anak muda memang tidak kuat. Melihatnya, telapak tangan itu hendak mengenai wajah kecil Moning. Sebuah tangan putih seperti daun bawang menangkap pergelangan tangan pemuda itu dan mengguncangnya. Klik, dengan teriakan melengking, lengan pemuda itu patah beberapa inci, tubuhnya menghantam tanah tanpa ampun. Taman Qianqiu di mana-mana, telah membentuk barisan besar, tanahnya sangat keras. Pemuda itu jatuh terbanting ke tanah, lalu terpental dan memuntahkan darah. Ah! Beraninya kau melakukan ini padaku, teriak para pemuda sambil menyemburkan darah. Namun, sebelum ia menyelesaikan kata-katanya, Qiuyue menamparkan wajahnya, dan pemuda itu terus berteriak dan langsung terbang ke meja Wufan. Sebelum pria itu tiba, darah mengalir liar bersama giginya. Di sisi Wufan, seorang pemuda melesat keluar, menangkap pemuda di depannya. Kulihat wajahnya bengkak seperti kepala babi, gigi-giginya beterbangan, tubuhnya kejang-kejang. Berani sekali kau, beraninya kau mengalahkan Tian Jiao dari kantor guru negeri kita. Teriak pemuda itu. Pemuda ini, yang merupakan murid angkatan terakhir, sangat kuat. Namun Qiuyue langsung mengabaikannya. Ia bangkit perlahan, tatapannya bagai listrik, dan ia menyapu istana Zhou-Yutian dan keluarga bangsawan Dewa Perang. Ia berkata dengan dingin, kalau kau baru saja bicara, kau harus tutup mulut. Aku bisa melepaskannya, atau aku akan menghajarnya. Suaranya sangat dingin, terlihat jelas betapa marahnya Qiuyue. Mulut, sampah, haha, nadanya sungguh besar. Jalan dingin dan terpencil seorang pemuda di Istana Surga Sembilan Neraka. Aku akan membawamu dulu dan membawanya kembali ke kantor guru nasional. Pemuda di kantor guru nasional itu geram, dan tubuhnya meledak, dan ia bertarung menuju bulan musim gugur. Dengan energi yang kuat, ia berguling ke bawah menuju bulan musim gugur. Tian Jiao lah yang bisa datang ke sini untuk menghadiri pesta naga. Kultivasi pria ini mencapai 4 tingkat Raja Dewa, dan faktor kekuatan dewa aslinya terbangun 2 kali. Begitu ia bergerak, ia melancarkan serangan petir. Namun, wajah Qiuyue acuh tak acuh, tangan gioknya seperti pisau, dan ia memotongnya. Pup, hanya dengan satu pukulan, ia mengalahkan serangan pemuda dari Akademi Guru Nasional. Tangan gioknya seperti pisau, dan salah satu lengannya terpotong. Kemudian, Qiuyue mengikuti langkah demi langkah dan memukul dada pria itu dengan satu tangan. Ia menjerit dan tubuhnya terpental. Ia jatuh ke tanah, dan muntah darah. Tubuhnya hampir tertusuk. Tiba-tiba hening, sedikit terkejut. Seorang Raja Dewa kelas 4, yang telah membangkitkan 2 kali Tian Jiao, tiba-tiba dibunuh oleh Qiuyue dengan mudah. Jelas, Qiuyue telah membuat banyak kemajuan di istana kerajaan Taixu. Sepertinya kau tidak akan mengurus mulutmu sendiri, jadi aku yang akan melakukannya. Wajah dingin Qiuyue melangkah keluar, pertama menuju orang-orang istana Zhou-Yutian. Omong kosong, aku akan menemuimu. Mulut dingin Yuxing, tubuh berkelebat, bergegas ke Qiuyue.